Pemirsa. Pagi teman-teman, ada sesuatu yang spesial yang ingin saya bagikan hari ini. Kita akan mengembarai melewati lorong waktu, merasakan hembusan sejarah, dan menikmati keindahan seni yang tak lekang oleh waktu. Ya, kita akan berkunjung ke museum, tempat yang menjadi saksi bisu perkembangan peradaban dan budaya. Jadi, mari kita mulai petualangan ini dan terpesona oleh keajaiban yang tersimpan oleh museum. Halo pemirsa, saya Muhammad Aldi akan memperkenalkan secara singkat sejarah tentang Rumah Sandung. Rumah Sandung. Rumah Sandung merupakan tempat penyimpanan abu atau tulang belulang jenazah yang terbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang enggan yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah Sandung ada bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4, jumlah tiang. Mencerminkan ukuran rumah Sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Halo pemirsa, saya Riendi akan memperkenalkan sejarah singkat, sejarah tentang sekilas sejarah etnik Tionghoa di Kalimantan Barat. Sekilas sejarah etnik Tionghoa di Kalimantan Barat. Kedatangan etnik Tionghoa di Kalimantan Barat pasca sekitar abad ketiga Masehi, masa dinasti Han diawali dengan kiriman tim ekspedisi ke selatan. Perjalanan ini diboncengi oleh pedagang dari negeri Cina. Hal ini dibuktikan dengan temuan arkeologi berupa keramik masa dinasti Han disimpan di Museum Nasional Jakarta. Halo pemirsa, saya Meli. Saya ingin memperkenalkan secara singkat tentang meriam karbit. Meriam karbit. Meriam karbit adalah meriam permainan rakyat yang hanya dimainkan pada hari-hari tertentu di kalangan masyarakat yang bermukim di panjang pinggir Sungai Kapuas di sekitar Keraton Kadriah Pontianak. Meriam ini dibunyikan sebagai tanda telah memasuki waktu azan maghrib dan waktu berbuka puasa. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi permainan meriam karbit dilakukan juga pada bulan puasa Ramadan, yaitu mulai hari ke-21 Ramadan hingga beberapa hari setelah hari Lebaran 1 Syawal. Halo pemirsa, saya Pis akan memperkenalkan secara singkat sejarah tentang ragam hias tenun ikat Kapuas Hulu dan ragam hias tenun ikat Dayak Sintang. Ragam hias tenun ikat Dayak Sintang. Motif fisik langit awan putih melambangkan keadaan alam dan kehidupan yang cerah. Fisik langit juga diyakini sebagai tanda dari Sang Pencipta atas perbuatan manusia di bumi. Ragam hias tenun ikat Dayak Kapuas Hulu. Motif akar betaut, lambang persatuan dan kekuasaan antar manusia untuk menuju kehidupan sejaram, serta terhindar dari pengaruh yang akan memecah belahkan persatuan bangsa, maka harus saling menopang, bekerja sama dan saling menghormati. Halo pemirsa, saya Salsabila Arsita akan memperkenalkan sejarah tentang perlengkapan rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga masyarakat Melayu pada masa lalu dibuat dengan menggunakan bahan kayu dengan bentuk yang sederhana. Peralatan tersebut diukir dengan motif suluh daun dan rangkaian bunga serta motif buah atau dilukis dengan warna emas seluruh badan wadah. Dilapisi dengan bahan lak. Perlengkapan rumah tangga ini berasal dari daerah pesisir Sumatera, Riau dan Palembang dalam perkembangannya. Sekarang benda-benda seperti ini digunakan sebagai peralatan upacara ritual, seperti untuk wadah hantaran barang perkawinan atau pajangan rumah. Halo pemirsa, saya Sarah akan memperkenalkan secara singkat tentang hasil tenun suku Dayak Waving Dayak Tribu. Hasil tenun suku Dayak Waving Dayak Tribu. Kain tenun Dayak dapat dikategorikan ke dalam kain tradisional warisan leluhur yang memiliki citra rasa artistik dan filosofi sangat tinggi. Karena alasan itulah, dalam berbagai kesempatan formal maupun upacara kebesaran suku Dayak Iban Kalimantan Barat, kain tenun ini kerap dijadikan busana mewah. Setiap motif yang tertuang dari kain ini pun tidak boleh ditenun sembarangan, sebab ada kepercayaan bahwa setiap penenun harus mendapatkan mimpi terlebih dahulu sebelum mereka membuat kain tenun. Dari sinilah para penenun kemudian menuangkan cerminan kehidupan yang muncul dari mimpi mereka. Oke, itulah segelintir topik kita pada hari ini. Untuk lebih lanjut tentang museum maka akan kita alihkan kepada Muhammad Syabahdi di tempat.
Baik teman-teman, di sini saya ingin mewawancarai salah satu tour guide kita, yaitu Bang Dian ya Pak ya? Iya. Oke. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat nih sampai hari ini. Alhamdulillah, semuanya kawan-kawan juga di museum ini sehat semua. Terus berapa lama Bapak bekerja di sini? Saya bekerja di sini sebenarnya baru. Nah, kurang lebih baru 9 tahun saya di sini. Itu cukup lumayan lama ya Pak ya? Enggak Terus lama sih. ada berapa orang yang bekerja di museum ini Pak? Semua karyawan mulai dari kepala sampai staf-stafnya itu ada 40 orangan. 40 orangan. Kapan jadwal berkunjung ke museum ini? Untuk jadwal kunjungan di museum ini kita dimulai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Nah, untuk hari Selasa sampai Jumat itu kita bukanya dari jam 8 sampai jam 14.30. Kemudian untuk hari Sabtu sampai Minggu itu kita buka dari jam 8 sampai jam 12 atau 1 siang. Oke. Selanjutnya, bagaimana waktu kunjungan museum ini selama pandemi Pak? Nah, waktu kunjungan museum selama pandemi ini memang menurun drastis karena keterbatasan aturan dari pemerintah yang menganjurkan orang atau masyarakat untuk berdiam di rumah. Jadi untuk jumlah kunjungan saat pandemi itu memang benar-benar menurun drastis. Oke. Museum ini menceritakan tentang apa sih Pak? Nah, kalau untuk Museum Kalimantan Barat ini karena masuk dalam kategori museum umum, jadi Museum Kalimantan Barat ini menampilkan beberapa jenis koleksi, yaitu ada 10 jenis koleksi yang terkelompokkan di Museum Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari koleksi geologika sampai koleksi teknologika. Nah, jadi Museum Kalimantan Barat ini menceritakan banyak hal terkait dengan koleksi museum. Oke. Bagaimana awal mula pembentukan museum ini? Nah, untuk awal mula pembentukan museum, karena saya baru 9 tahun, baru dibentuk di Museum Kalimantan Barat ini dalam waktu 9 tahun. Nah, sejarahnya Museum Kalimantan Barat ini dimulai di tahun 1974. Nah, itu pembentukan awal berdirinya Museum Kalimantan Barat. Kemudian di tahun 1983 Museum Kalimantan Barat itu resmi dibuka untuk umum. Nah, hingga saat ini Museum Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Apa benda bersejarah yang sangat penting di museum ini, Pak? Nah, untuk benda bersejarah yang sangat penting, semuanya sangat penting, tapi menjadi salah satu masterpiece-nya Museum Provinsi Kalimantan Barat itu ada di belakang kita ini, koleksi Lekara. Nah, usianya ini lebih dari 2000 tahun, maka Lekara ini merupakan koleksi kebanggaannya Museum Provinsi Kalimantan Barat. Di luar koleksi-koleksi yang juga tentunya sangat penting. Ya. Apakah pihak museum mendapatkan semua barang yang ada di museum ini? Nah, jadi ada beberapa cara atau tahapan di mana UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat ini mendapatkan koleksi-koleksi yang saat ini ada di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Jadi beberapa cara itu mulai dari kita pengadaan koleksi atau kita beli koleksi tersebut, kemudian juga ada dari hasil temuan-temuan di beberapa lokasi di Kalimantan Barat yang kemudian dihibahkan oleh masyarakat yang menemukan itu ke Museum Provinsi Kalimantan Barat. Nah, demikian deh. Ada juga penawaran-penawaran dari orang untuk menawarkan koleksi yang mereka punya, kemudian dilakukan transaksi jual beli jika barang atau koleksi tersebut memiliki nilai yang tinggi. Baik, Pak. Apa yang biasanya dilakukan untuk merawat barang-barang yang ada di museum ini? Nah, untuk melakukan perawatan itu kita ada tim yang namanya itu tim konservasi. Nah, jadi koleksi yang ada di museum ini merupakan terjaganya koleksi yang ada di Museum Kalimantan Barat ini hasil kerja keras dari
teman-teman yang ada di tim konservasi. Nah, jadi di tangan teman-teman di konservasi inilah koleksi yang ada di Museum Provinsi Kalimantan Barat ini tetap terjaga keberadaan. Apa hal yang membuat para pengunjung tertarik untuk datang ke museum ini? Nah, hal yang membuat para pengunjung itu tertarik untuk datang ke museum ini, yang pasti karena Museum Kalimantan Barat ini merupakan lokasi di mana masyarakat Kalimantan Barat ini dapat belajar berbagai macam hal terkait dengan kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Juga mereka dapat belajar tentang kehidupan masa lampau, kemudian dapat mengenali sejarah yang ada di Kalimantan Barat juga. Bagaimana pendapat para pengunjung setelah mengunjungi museum ini? Nah, banyak juga pendapat para pengunjung ini. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Museum Provinsi Kalimantan Barat karena mampu untuk menjaga warisan kebudayaan, warisan sejarah, dan dapat memperkenalkan beberapa hal yang mungkin jarang terlihat oleh mereka. Oke, pesan-pesan apa yang sekiranya yang ingin disampaikan untuk para penonton video ini berkaitan dengan tema kegiatan berkunjung ke museum? Nah, pesan-pesan yang ingin kita sampaikan terkait tujuannya untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Barat itu, mari berkunjung ke UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat karena di sini kalian dapat mempelajari banyak hal terkait tadi tentang kebudayaan. Kemudian juga kalian bisa mengenal sejarah masa lampau kehidupan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Yuk kita ke museum di hatiku. Baik, itulah wawancara kami. Terima kasih untuk Bapak siapa tadi Pak? Sorry. Bang Dian. Bapak Bang Dian. Iya. Ya, Bang Dian, terima kasih atas wawancaranya. Saya akan kembalikan kepada Rizka di studio. Baik, terima kasih Muhammad Syabandi atas laporannya. Terima kasih telah menyimak berita ini sampai akhir, teman-teman. Saya harap informasi yang saya bagikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Tetaplah bersemangat dalam mencari dan mempelajari hal-hal baru. Selalu ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Sampai beraktivitas dan semoga harimu penuh dengan bersemangat.